Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri dengan NIM S1S12200 dari kelas B dengan jurusan Teknik Informatika. Nah, pada video kali ini, seperti biasa, saya akan melanjutkan video dimana yang berjudul langsung saja kita ke materinya. Kita masuk pada video penjelasan tentang linked list atau daftar tertaut. Nah, kalau kita masuk ke pembahasannya, nah, di mana di sini overview atau ringkasan yang pertama itu ada pendahuluan berbagai jenis daftar tertaut, various types of linked list. Yang pertama itu ada singly linked list, circularly linked list, dan doubly linked list. Kemudian di sini ada daftar posisi, editai. Kemudian selanjutnya menyortir daftar posisi, studi kasus atau mempertahankan frekuensi akses. Kemudian link basis PS array basis sequence atau urutan berbasis tautan PS berbasis array. Nah, kita masuk ke materinya. Selanjutnya ada introduction array vs linked list, yaitu pendahuluan urutan berbasis array. Di sini kita bisa kita lihat sebuah himpunan menyediakan lebih banyak representasi terpusat dengan satu memori besar yang mampu menampung referensi ke banyak elemen. Kemudian kita masuk pada limitation of array basis sequence atau keterbatasan urutan berbasis array. Yang pertama itu ada panjang array. Panjang array dinamis mungkin lebih panjang dari jumlah sebenarnya atau elemen yang disimpan. Kemudian kita masuk pada yang kedua itu ada batas operasi yang diamortisasi mungkin tidak dapat diterima dalam sistem real time. Kemudian yang ketiga itu penyisipan dan penghapusan pada posisi interior array memerlukan biaya yang mahal. Kemudian yang ketiga, sini selanjutnya daftar tertaut adalah alternatif dari rangkaian berbasis array yang mengatasi keterbatasan ini. Selanjutnya, hal ini bergantung pada lebih representasi terdistribusi yang di dalamnya terdapat benda ringan yang disebut asimple dialokasikan untuk setiap elemen. Yang pertama itu setiap node menyimpan referensi ke elemennya dan satu atau lebih referensi ke node tetangganya untuk secara kolektif mewakili urutan linear dari urutan tersebut. Selanjutnya, daftar tertaut memiliki limitation atau keterbatasan. Yang pertama itu elemen daftar tertaut tidak dapat diakses secara efisien dengan indeks numerik. Kemudian yang kedua itu kita tidak dapat mengetahui hanya dengan memeriksa sebuah node apakah node tersebut merupakan node simpul dalam daftar. Selanjutnya kita masuk pada single linked list atau biasa disebut daftar tertaut tunggal. Yang pertama itu di sini bisa kita baca daftar tertaut tunggal dalam bentuk paling sederhana adalah kumpulan node yang secara kolektif membentuk barisan linear. Kemudian yang kedua, masing-masing simpul menyimpan referensi ke objek yang merupakan elemen urutan serta referensi ke node berikutnya. Kemudian yang ketiga, node pertama dan terakhir dari daftar tertaut dikenal sebagai kepala dan ekor dari daftar masing-masing. Kemudian yang keempat, dengan memulai dari bagian depan dan berpindah dari satu node ke node lainnya, dengan mengikuti referensi berikutnya dari setiap node, kita dapat mencapai bagian akhir dari daftar melintas daftar tertaut. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi ekor sebagai node yang memiliki non sebagai referensi berikutnya. Kemudian selanjutnya, karena referensi selanjutnya dari sebuah node dapat dilihat sebagai link atau petunjuk ke node lain. Nah, proses melintasi daftar juga dikenal sebagai link hopping or pointer hopping atau tautan melompat atau
penunjuk melompat. Nah, bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Kemudian selanjutnya minimal instance daftar tertaut harus menyimpan. Yang pertama itu ada reference to the head of the list, atau dalam bahasa Indonesia itu referensi ke kepala daftar. Tanpa referensi eksplisit ke kepala tidak akan ada cara untuk menemukan lokasi note tersebut atau secara tidak langsung yang lainnya. Kemudian yang kedua itu referensi eksplisit ke simple ekor tidak wajib, namun lebih disukai untuk mencegah melintasi sisa daftar. Kemudian yang ketiga ada count of the total note. Apa ini? Count of the total number of notes. Hitungan jumlah total note yang terdiri dari ukuran daftar atau tidak wajib lebih baik untuk menghindari atau melintasi daftar untuk menghitung. Kemudian selanjutnya kita masuk pada inserting an element at the head of a single linked list, atau memasukkan elemen di kepala daftar tertaut tunggal. Di sini an important property atau properti penting dari daftar tertaut adalah bahwa daftar tersebut tidak memiliki ukuran tetap yang telah ditentukan sebelumnya. Ia menggunakan ruang secara proporsional dengan jumlah elemennya saat ini. Kemudian saat menggunakan daftar tertaut tunggal, kita dapat dengan mudah menyisipkan elemen di bagian atas daftar. Selanjutnya langkah-langkah untuk menyisipkan elemen. Yang pertama itu kita buat simple baru, kemudian yang kedua atur elemennya ke elemen baru, kemudian yang ketiga atur tautan berikutnya untuk merujuk ke kepala saat ini, kemudian yang keempat atur kepala daftar agar menunjuk ke note baru. Nah, selanjutnya kita masuk pada inserting an element at the tail of a single linked list, atau biasa disebut atau dalam bahasa Indonesianya memasukkan elemen di ekor daftar tertaut tunggal, yang dimana langkah yang pertama itu ada buat simpul baru, tetapkan referensi berikutnya ke tidak ada, kemudian yang ketiga itu tetapkan referensi ekor berikutnya agar menunjuk ke simpul baru, kemudian yang keempat perbarui referensi ekor ke note baru ini. Nah, di sini bisa kita lihat algoritmanya itu dia memakai add underscore last. Bisa kita lihat saja di sini. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita masuk pada removing an element from a single linked list, atau menghapus elemen dari daftar tertaut tunggal, di mana yang pertama menghapus elemen dari kepala dari daftar tertaut tunggal pada dasarnya adalah operasi kebalikan dari memasukkan elemen baru di kepala. Namun sayangnya memang demikian tidak mudah untuk menghapus not terakhir dari daftar bertaut tunggal. Bahkan jika kita mempertahankan referensi ekor langsung ke not terakhir dari daftar, kita harus dapat mengaksesnya simpul sebelum simpul terakhir untuk menghapus not terakhir. Kemudian kita tidak dapat mencapai simpul sebelum ekor dengan mengikuti tautan berikutnya dari ekor tersebut. Selanjutnya, satu-satunya cara untuk mengakses not ini adalah memulai dari awal daftar dan mencari sepenuhnya melalui daftar. Kemudian yang terakhir itu urutan operasi link hopping seperti itu bisa memakan waktu lama. Kemudian selanjutnya di sini operasi ini dilakukan dengan lebih efisien menggunakan double linked list atau daftar tertaut ganda. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini kita masuk implementing a stack with a single linked list, atau dalam bahasa Indonesia itu menerapkan stack dengan single linked list. Nah, di sini bisa kita lihat implementasi
Implementasi stack ini mempertahankan dua variabel, yang dimana ada underscore head, referensi ke node di bagian atas daftar, kemudian underscore size atau ukuran untuk melacak jumlah elemen saat ini ditumpukan. Nah, tumpukan yang menggunakan kelas non-public simple untuk mewakili setiap node yang didorong atau dimasukkan ke dalam atau keluar dari tumpukan. Selanjutnya, the underscore node ini adalah objek untuk mempertahankan dua variabel, yang dimana variabelnya itu ada underscore elemen, gunanya itu untuk penyimpan data. Selanjutnya underscore next itu referensi ke node berikutnya. Nah, bisa kita lihat di sini codingannya. Bisa kita langsung praktekkan. Oke, kita buka codingan, kita buka Visual Studio Code. Terus
Oke, sampai sini saja codingannya. Kita run. Nah, untuk jadi kelas ini adalah kelas ringan dan non-publik untuk menyimpan note yang terhubung tunggal atau kelas note menggunakan slots untuk menghemat penggunaan memori dengan mendefinisikan dua atribut yaitu underscore elemen untuk menyimpan elemen pengguna dan next untuk menyimpan referensi ke note berikutnya. Kemudian untuk kelas note-nya ini untuk kelas note-nya di sini bisa kita lihat kelas note-nya itu ada dev init. Nah, init itu dia menginisialisasi untuk membuat stack kosong dengan fungsi head sebagai referensi ke note kepala dan fungsi size atau ukuran sebagai jumlah elemen dalam stack. Nah, kemudian di sini the is empty dia itu nah, di sini bisa kita lihat fungsi top. Mana? Top dia ini mengembalikan tetapi tidak menghapus elemen di puncak stack. Jika stack kosong akan mengeluarkan pengejualan empty. Nah, untuk kelas empty ini memungkinkan penyimpanan dan pengembalian data secara efisien dengan sifat repo di mana elemen terakhir yang ditambahkan akan menjadi elemen pertama yang diambil. Itu dia tadi penjelasan kodenya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, codingannya adalah lanjutan dari codingan yang ini. Sekarang kita masuk pada analisis of linked stack operation atau analisis dari linked stack operasi. Nah, yang pertama itu di sini semua metode selesai dalam waktu konstan kasus terburuk. Kemudian yang kedua, analisis diamortisasi tidak diperlukan dalam kasus ini. Kemudian yang ketiga, penggunaan ruang adalah 0 dalam kurung n dengan n adalah jumlah elemen dalam tumpukan saat ini. Bisa kita lihat di sini gambar tabelnya. Untuk operasinya bisa kita ada untuk operationnya bisa kita ada fungsi fast, pop, top, blend, dan is empty. Kemudian ini untuk running time-nya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini bisa kita lihat materinya itu ada implementation a queue with a singly linked list atau menerapkan antrian dengan single linked list. Yang pertama itu hal ini memastikan waktu 0 dalam kurung 1 kasus terburuk untuk semua operasi. Kemudian yang kedua itu implementasi ini mempertahankan 3 variabel instan, yaitu ada underscore head, underscore file, dan size. Nah, dia gunanya itu untuk menghindari melintasi daftar. Kemudian yang ketiga itu elemen ditambahkan atau enqueue ke akhir daftar dan dihapus dengan menggunakan the queue untuk dari depan daftar. Kemudian kehati-hatian tambahan harus diberikan untuk menjaga keakuratan ekoreferensi. Yang pertama itu selama NQ itu not terbaru selalu menjadi skor baru. Kemudian yang kedua itu jika hanya ada satu elemen dalam daftar elemen tersebut juga menjadi kepala baru. Kemudian yang ketiga selanjutnya itu penggunaan ruang bersifat linear pada jumlah elemen saat ini. Nah, bisa kita lihat di sini codingannya. Hubungan ini ya. Langsung saja kita praktekkan di Visual Studio Code. Oke.
Di sini kita ganti saja kelasnya ya. Kelas Nah, definitenya itu dia ada subhead dan subtitle. Di sini nih, oke. Sekarang codingannya sama ya seperti sini. Nah, implementation occur with a single linked list. Kemudian di sini ada sambungan dari kode tersebut. Nah, tinggal kita copy saja. Kita Ctrl S, kemudian kita run. Maka tampilannya itu seperti ini. Sama, tampilannya itu sama seperti di sini ya. Nah, untuk penjelasannya, di sini kita menggunakan kelas empathy, di mana kelas pengecualian untuk menangani situasi di mana operasi dilakukan pada queue kosong. Kemudian untuk kelas linked queue, dia itu di mana kelasnya itu not. Jadi kelas ini menyimpan elemen dan referensi ke node berikutnya dalam queue menggunakan fungsi slot ini untuk menghemat penggunaan memori. Seperti penjelasan yang tadi,
Oke. Nah, kita ke mana? Kita ke untuk kita ke metode the queue. Jadi metode queue ini dia menghapus dan mengembalikan elemen pertama dalam queue. Jika queue kosong, maka dia akan mengeluarkan pengecualian empty, memperbarui referensi head ke node berikutnya. Nah, kemudian untuk metode enqueue-nya itu dia menambahkan elemen ke belakang queue. Jika queue kosong, maka dia akan memperbarui head dengan node baru. Namun jika tidak menghubungkan node terakhir saat ini ke node baru dan memperbarui child ke node baru, maka dia akan menambahkan ukuran queue. Nah, kita masuk pada metode string, yaitu mengembalikan representasi string dari queue dalam format elemen 1, elemen 2. Nah, kemudian bisa kita lihat contoh penggunaannya itu seperti ini. If name, kita membuat objek linked queue dan menambahkan beberapa elemen ke dalamnya menggunakan metode enqueue. Kemudian kita menghapus beberapa elemen menggunakan metode dequeue dan mencetak panjang dan isi queue setelah setiap operasi. Nah, kita memakai fungsi dequeue ini untuk menghapus. Kita menghapus beberapa elemen menggunakan metode dequeue dan mencetak panjang dan isi queue setelah setiap operasi. Maka hasil output dari codingan ini adalah tampilannya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita masuk pada materi circularly linked list atau biasa disebut daftar tertaut melingkar. Nah, yang pertama itu di sini pada bab sebelumnya konsep Konsep array melingkar diimplementasikan menggunakan aritmatika modular untuk memajukan indeks dari slot terakhir ke slot pertama array. Kemudian yang kedua itu dalam daftar tertaut secara melingkar, bagian akhir daftar yaitu menggunakan referensi berikutnya untuk menunjuk kembali ke bagian atas daftar. Kemudian yang ketiga, bisa kita lihat daftar tertaut sirkular memberikan mode yang lebih umum dibandingkan daftar tertaut standar untuk kumpulan data yang bersifat siklik, yaitu yang tidak memiliki gagasan khusus tentang awal dan akhir. Kemudian yang terakhir itu tautan sirkular harus menyimpan referensi ke node tertentu agar dapat menggunakan daftar saat ini. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, di mana materi selanjutnya itu yang judulnya itu round robin scheduler atau biasa disebut penjadwal round robin. Nah, yang pertama itu round robin itu artinya dalam bahasa Indonesia itu kompetisi penuh. Jadi round robin ini penjadwal melakukan iterasi melalui kumpulan elemen secara melingkar dan melayani setiap elemen dengan melakukan tindakan tertentu padanya. Kemudian yang kedua itu penjadwal seperti ini digunakan misalnya untuk mengalokasikan secara wajar sumber daya yang harus dipakai bersama oleh kumpulan klien. Dimana dalam kumpulan klien itu ada penjadwalan round robin sering digunakan untuk mengalokasikan sebagian waktu CPU ke berbagai aplikasi yang berjalan secara bersamaan di komputer. Kemudian yang ketiga itu ada penjadwalan round robin dapat diimplementasikan dengan editai antrian umum dengan berulang kali melakukan langkah-langkah berikut pada antrian. Nah, yang pertama itu sama dengan the queue, kemudian yang kedua itu service elemen kemudian menggunakan fungsi enqueue. Nah, di sini bisa kita lihat jika antrian tertaut digunakan untuk mengimplementasikan hal ini, ada peningkatan overhead saat menghapus sebuah node dari depan dan menambahkan satu di akhir. Oke. Nah, dengan antrian melingkar kelas kita dapat mengimplementasikan penjadwal round robin dengan dua langkah berikut, yaitu ada service element queue titik front tutup kurung, kemudian queue retouch tutup kurung.
Nah, kemudian yang kedua itu ada implementing a queue with a circularly linked list atau biasa disebut menerapkan antrian dengan circularly linked list. Nah, yang pertama itu ada implementasi hanya mempertahankan dua variabel underscore tile dan underscore size. Kemudian yang kedua itu referensi ekor berikutnya dihubungkan dengan kepala dengan fungsi head. Nah, head sama dengan self titik underscore tile titik underscore next. Nah, kemudian yang ketiga itu circular quest. Dia itu adalah kelas yang mendukung metode putar tambahan yang menghapus elemen dari depan kemudian menyisipkannya di belakang antrian. Nah, hal ini dicapai dengan menetapkan head lama sebagai ekor baru. Nah, bisa kita di sini self titik underscore tile sama dengan self titik underscore tile underscore next. Nah, bisa kita lihat di sini contoh codingannya itu seperti ini. Oke. Kita coba coding, kita coba implementasikan codingnya di Visual Studio Code. Oke. Dia itu kelasnya apa ya? Kelasnya itu kita hapus ya. Kemudian kelas itu node kita hapus ini ya. Nah, kelas itu node dengan slots elemen, kemudian definite itu slot type style dan size. Jadi untuk penjelasan slide yang ini, ia sama saja dengan
dengan penjelasan yang tadi. Bedanya dia memakai kelas circular queue. Baik, langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut pada gambar ini. Jadi, gambar ini adalah proses lengkap di queue dalam antrian melingkar. Nah, kondisi awalnya antrian ini memiliki beberapa node dengan beberapa node underscore head menunjukkan ke node pertama, tile menuju ke node terakhir. Nah, untuk penghapusan head, node kepala atau alt head dihapus. Elemen yang tersimpan di node kepala ini biasanya dikembalikan sebagai hasil operasi the queue. Nah, kemudian untuk perbaruan referensi, tile sekarang menuju ke node yang menjadi kepala baru menjaga sifat melingkar dari antrian. Mana ya, ini alt head. Nah, jika setelah penghapusan hanya satu node yang tersisa, maka head, underscore head, dan tile harus diperbarui untuk menuju ke node tersebut dengan benar, atau jika antrian menjadi kosong, kedua referensi ini diatur ke none. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, penjelasannya sama seperti yang tadi. Ini adalah ini ya. Ini adalah proses lengkap NQ dalam antrian melingkar. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada doubly linked list. Oke. Atau daftar tertaut ganda. Nah, untuk motivationnya itu yang pertama, dalam daftar tertaut tunggal, setiap node menyimpan referensi ke node yang berada tepat setelahnya. Kemudian keterbatasan daftar tertaut tunggal. Nah, di sini sulit untuk menghapus node di bagian akhir daftar secara efisien. Secara lebih umum, kita tidak dapat menghapus node sembarangan secara efisien dari posisi bagian dalam daftar jika hanya diberikan referensi ke node tersebut. Maka hal ini dikarenakan kita tidak dapat menentukan node tersebut dengan segera mendahului node yang akan dihapus. Namun, node tersebut perlu memperbarui referensi berikutnya. Ini adalah headnya. Ini tidak dapat diakses. Kemudian sini adalah hapus simpul atau delete node. Kemudian ini tile adalah berikutnya. Referensi selanjutnya untuk node sebelumnya perlu diperbarui. Nah, selanjutnya, jadi this limitation, batasan daftar tertaut tunggal ini diatasi dengan struktur daftar tertaut ganda, di mana setiap node menyimpan referensi eksplisit ke node sebelumnya dan referensi ke node setelahnya. Nah, hal ini memungkinkan 0,1 operasi pembaruan waktu baik untuk penyisipan dan penghapusan pada posisi sewenang-wenang dalam daftar. Nah, untuk menghindari beberapa kasus khusus ketika beroperasi di dekat batas daftar tertaut ganda, ada baiknya menambahkan node khusus di kedua ujung daftar atau tajuk simpul di awal daftar dan cuplikan simpul di akhir daftar. Nah, node tiruan ini disebut penjaga atau jangan menyimpan elemen. Untuk daftar kosong, kolom header berikutnya mengarah ke cuplikan dan kolom sebelumnya dari cuplikan menunjuk ke header. Nah,
Selanjutnya, penggunaan Sentinel ini menyederhanakan logika operasi. Node header dan trailer tidak pernah berubah-ubah, hanya node di antara keduanya yang berubah. Nah, semua penyisipan dan penghapusan dapat ditangani secara terpadu. Sebuah node baru sedang disisipkan atau dihapus di antara sepasang node yang sudah ada. Selanjutnya, ini adalah inserting with a double linked list. Oke, selanjutnya kita masuk pada inserting with a double linked list untuk penjelasan gambar ini. Nah, jadi gambar ini menjelaskan proses penyisipan elemen baru ke dalam double linked list dan ada yang dalam dua kasus. Nah, dalam kasus pertama dia menyisipkan pada posisi sembarang dalam list yang tidak kosong. Nah, di sini menunjukkan dari awal dengan elemen BWI, JFK dan SFO. Kemudian yang B elemennya itu elemen barunya itu di sini. Elemen barunya itu PPD, VD disisipkan antara JFK dan SFO, pointer disesuaikan. Kemudian penyisipan untuk C selesai, PPD telah menjadi bagian dari list. Nah, kasus kedua dia penyisipannya ada elemen BWI, JFK dan SFO. Kemudian yang B ada BWI, JFK, SFO. Kemudian yang C BWI, JFK, PPD dan SFO nada. Nah, kedua kasus ini dia itu mengilustrasikan fleksibilitas DLL dalam penyisipan double linked list atau DLL jika disingkat dalam penyisipan elemen baik di tengah maupun di awal list dengan memperlihatkan perubahan pointer yang diperlukan. Kemudian gambar yang kedua, di sini ada penghapusan node dalam double linked list. Nah, di sini sama seperti sebelumnya. Nah, gambar ini menunjukkan penghapusan node di posisi tengah list. Nah, teks di samping gambar ini menyatakan bahwa implementasi yang sama dapat digunakan untuk menghapus node pertama atau terakhir berkat penggunaan Sentinel, node header, dan trailer. Jadi, proses ini mendemonstrasikan fleksibilitas DLL dalam operasi penghapusan, di mana pointer-pointer dapat dengan mudah disesuaikan untuk mempertahankan integritas struktur data setelah penghapusan node. Nah, sekarang kita masuk pada basic implementation of double linked list. Nah, langsung saja kita coding di Visual Studio Code. Oke. Nah, kita ganti kelasnya. Laptop. Ini self element, kemudian dia ada brief, serta next. Oke, di sini jangan lupa kita titik 2. Nah, untuk self-nya kita ganti jadi elemen. Kemudian di sini kita ganti jadi nah,
Nah, oke, untuk codingannya sudah sama. Kita hapus yang ini. Oke, hapus. Nah, codingannya itu sudah sama dengan tampilan tadi. Sisa kita lanjutkan codingan di bawah ini. Oke. Aduh. Nah, untuk codingan ini kita lanjutkan di sini. Langsung saja kita copy. Maaf, laptop saya lowbat. Oke. Nah, di sini langsung saja kita copy. Kemudian ya. Di sini tidak sejajar ya. Aduh, melek. Oh, mohon maaf, terjadi Visual Studio Code-nya keluar. Kita buka kembali Visual Studio Code-nya. Melek. Mohon maaf, laptop saya sekarang agak nge-lag ya. Mohon maaf, tadi laptop saya agak nge-lag. Langsung saja kita run.
Nah, langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini adalah pengimplementasian kode double linked list, double linked base. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oh, DLL, double linked list harusnya ya. Nah, sekarang kita lanjut pada implementing the queue with double linked list. Nah, atau biasa disebut menerapkan the queue dengan double linked list. Nah, implementasi DQ antrian ujung ganda berbasis array sebelumnya mencapai operasi pada diamortisasi atau satu kali karena sesekali perlu mengubah ukuran array dengan kemudian yang kedua dengan implementasi berdasarkan daftar tertaut ganda kita dapat mencapai semua operasi DQ kasus terburuk H1 kali dengan penggunaan sentinel. Perhatikan berikut perubahan berikut. Yang pertama itu header tidak menyimpan elemen pertama dari DQ itu adalah not tepat setelah header yang menyimpan elemen pertama dengan asumsi DQ tidak kosong. Kemudian demikian pula not sebelum dari teller menyimpan elemen terakhir dari DQ. Kemudian untuk insert between dia ini dengan delete not itu metode diwarisi di kelas anak untuk mengimplementasikan penyisipan atau penghapusan not di awal akhir DQ. Nah, untuk pengimplementasian kode kelas linked DQ double linked base bisa kita lihat di sini ada dalam kelasnya itu ada the first, kemudian the last, the insert first, the insert last, kemudian ada def delete first, def delete last, kemudian ada def string. Nah, untuk hasil implementasi kodenya itu tampilannya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut pada the positional list edit type. Nah, daftar posisi ADT. Nah, yang pertama itu tipe data abstrak yang telah kita pertimbangkan sejauh ini yaitu tumpukan antrian dan antrian berujung ganda hanya mengizinkan operasi pembaruan yang terjadi pada salah satu ujung rangkaian atau ujung lainnya. Kemudian yang kedua itu perhatikan contoh antrian sebelumnya untuk pelanggan yang menunggu untuk menerima layanan. Untuk menerima layanan. Nah, yang pertama itu bagaimana jika pelanggan ingin meninggalkan antrian sebelum mencapai loket tiket. Nah, kemudian yang kedua bagaimana jika seseorang yang sedang mengantri untuk membeli tiket mengizinkan temannya untuk memotong antrian di posisi tersebut. Kemudian yang ketiga, hal ini memotivasi penggunaan edita yang lebih umum yang memberikan cara bagi pengguna untuk melakukannya, merujuk ke elemen dimanapun secara berurutan dan melakukan penyisipan sewenang-wenang dan penghapusan. Nah, kemudian selanjutnya, in array basis dalam urutan berbasis array, indeks bilangan bulat memberikan cara yang menggambarkan lokasi suatu elemen atau lokasi di mana penyisipan atau penghapusan harus dilakukan. Kemudian yang kedua, namun indeks numerik bukanlah pilihan yang baik untuk menggambarkan posisi dalam daftar tersebut. Yang pertama itu, kita tidak dapat mengakses suatu entry secara efisien hanya dengan mengetahui indeksnya. Nah, menemukan elemen pada indeks tertentu dalam daftar tertaut memerlukan penelusuran daftar secara bertahap dari awal atau akhir sambil terus menghitung elemen. Kemudian yang kedua, indeks bukanlah abstraksi yang baik untuk menggambarkan posisi lokal di beberapa aplikasi. Yang pertama, karena indeks suatu entry berubah sering waktu karena penyisipan atau penghapusan itu terjadi di awal rangkaian. Kemudian yang kedua itu misalnya mungkin tidak mudah untuk mendeskripsikan lokasi seseorang yang mengantri dengan mengetahui secara tepat seberapa jauh orang tersebut berada di garis depan. Nah, ini adalah contoh gambar dari apa ini ya? Ini adalah contoh gambar dari devotional list edit type. Nah, kemudian kita masuk pada another example word
processor atau contoh lain dalam pengolah kata. Nah, dokumen teks dapat dilihat sebagai rangkaian karakter yang panjang. Kemudian yang kedua itu ada pengolah kata menggunakan abstraksi cursor untuk mendeskripsikan posisi dalam dokumen tanpa penggunaan indeks bilangan bulat secara eksplisit sehingga memungkinkan operasi seperti hapus karakter di kursor atau masukkan karakter baru tepat setelah kursor. Nah, lebih jauh lagi kami mungkin dapat merujuk pada posisi yang melekat dalam suatu dokumen seperti awal bagian tertentu tanpa bergantung pada indeks karakter atau bahkan nomor bagian yang dapat berubah seiring perkembangan dokumen. Kemudian selanjutnya, nah, bisakah kita menggunakan referensi note sebagai posisi? Yang pertama itu daftar tertaut menyediakan penyisipan dan penghapusan waktu 0 dalam kurun 1 pada posisi sewenang-wenang selama referensi ke note yang relevan atau tersedia. Kemudian yang kedua itu oleh karena itu sangat menarik untuk mengembangkan edita yang mana referensi simple berfungsi sebagai mekanisme untuk menggambarkan suatu posisi. Kemudian yang ketiga, faktanya Faktanya, double linked base kelas memiliki metode insert between, ada delete node, dan ada delete node yang menerima referensi node sebagai parameter. Nah, selanjutnya, namun penggunaan secara langsung seperti itu akan melanggar prinsip desain abstraksi berorientasi objek dan enkapsulasi yang diperkenalkan pada kuliah sebelumnya. Kemudian selanjutnya, ada beberapa alasan untuk mengenkapsulasi not dari daftar tertaut. Yang pertama itu akan lebih mudah bagi pengguna jika mereka tidak perlu memikirkan detail implementasi seperti memanipulasi referensi not tingkat rendah atau ketergantungan kami pada penggunaan Node Sentinel. Kemudian yang kedua, kami dapat memastikan ketahanan struktur data dengan mengizinkan pengguna mengakses atau memanipulasi referensi Node secara langsung dengan mencegah kesalahan pengelolaan oleh pengguna. Kemudian yang ketiga, enkapsulasi memberikan fleksibilitas untuk mendesain ulang struktur data dan meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya kita masuk pada devotional list ADD atau daftar posisi edit time. Yang pertama itu ada memberikan abstraksi umum dari rangkaian elemen dengan kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi suatu elemen. Kemudian juga menyediakan lebih sederhana tipe data abstrak posisi untuk mendeskripsikan lokasi dalam daftar yang dimana ada suatu posisi bertindak sebagai penanda atau penanda dalam daftar posisi yang lebih luas. Kemudian yang kedua, posisi P itu tidak terpengaruh oleh perubahan di tempat lain dalam daftar kecuali jika dihapus dengan mengeluarkan perintah eksplisit. Kemudian selanjutnya, contoh posisi adalah objek sederhana yang hanya mendukung metode berikut. Nah, P elemen itu digunanya itu untuk atau fungsinya mengembalikan elemen yang disimpan pada posisi P. Selanjutnya, posisi berfungsi sebagai parameter pada beberapa metode dan sebagai nilai kembalian dari metode lain. Nah, devotional list ADT atau daftar posisi ADT kiri mendukung hal berikut aksesor metode. Nah, di sini ya dalam list dalam apa ini? Dalam daftar posisi ADT ini ada L first itu mengembalikan posisi elemen pertama L atau tidak ada jika L kosong. Kemudian L last dia itu mengembalikan posisi elemen terakhir atau tidak ada jika L kosong. Nah, kemudian L before nah mengembalikan posisi tepat sebelum posisi atau tidak ada jika P adalah posisi pertama. Kemudian apa ini? Kemudian else after gunanya itu mengembalikan posisi L segera setelah posisi P. Nah, sedangkan L is empty type, nah gunanya dia itu mengembalikan true jika daftar L tidak mengandung elemen apapun. Sedangkan len dalam kurung L dia itu fungsinya mengembalikan jumlah elemen dalam daftar. Kemudian iter dia itu gunanya mengembalikan iterator maju untuk elemen daftar. Nah, selanjutnya kita masuk daftar posisi data mencakup metode pembaruan berikut. Nah, di sini ada L the first, the last, the before, the after,
replace, dan delete. Nah, gunanya itu dia menyisipkan elemen, ini dia kemudian yang kedua ini sisipkan elemen baru di belakang L. Kemudian add itu dia menyisipkan elemen baru tepat sebelum posisi P di L. Kemudian ini L replace dia itu menggantikan elemen pada posisi P dengan elemen E. Kemudian delete itu hapus dan kembalikan elemen pada posisi P di L. Nah, kita masuk pada view observation. Beberapa pengamatan. Nah, di sini kita perhatikan bahwa pertama dan terakhir metode daftar posisi first and last. Metode daftar posisi data mengembalikan posisi terkait, bukan elemen. Kemudian yang kedua, elemen pada suatu posisi dapat diperoleh dengan memanggil metode elemen pada posisi tersebut. Nah, di mana ada L first dan L last. Kemudian yang ketiga, keuntungan menerima posisi sebagai nilai kembalian adalah kita dapat menggunakan posisi tersebut untuk menavigasi daftar. Ada cursor, while, print, dan cursor. Oke, selanjutnya ini adalah tabel dari editai di mana ada fungsi add last, first, add after, before. Nah, di sini ada return value-nya. Kita lihat gambar tabelnya di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke implementasi daftar jabatan menggunakan double linked list. Nah, ini adalah contoh codingannya. Nah, setiap metode editai daftar posisi berjalan dalam waktu 0 dalam kurun 1. Kasus terburuk ketika diimplementasikan dengan daftar tertaut ganda. Kemudian yang kedua, kami mengandalkan double linked base kelas untuk representasi tingkat terendah kami. Kemudian yang ketiga itu menyediakan antarmuka publik sesuai dengan daftar posisi editai. Kemudian yang keempat itu kami mendefinisikan posisi kelas bersarang di dalam daftar posisi kelas. Kemudian yang keempat itu berbagai positional list. Metode mungkin berakhir menjadi mubasir position instance yang mereferensikan node dasar yang sama. Oleh karena itu, kami mendefinisikan persamaan dan metode khusus dalam kelas posisi untuk melaksanakan tes seperti hal P sama dengan Q. Oke. Nah, di sini kita lihat validation positions. Nah, bisa kita lihat setiap kali untuk penjelasan ini, setiap kali metode daftar posisi kelas menerima posisi sebagai parameter, kami ingin memverifikasi bahwa posisi tersebut valid, dan jika demikian, untuk menemukan node yang mendasari terkait dengan posisi tersebut. Nah, fungsi ini diimplementasikan dengan metode non-publik bernama validates. Kemudian yang ketiga itu, secara internal, posisi mempertahankan referensi ke node terkait dari daftar tertaut dan juga referensi ke daftar instance yang berisi node yang ditentukan. Kemudian, dengan referensi kontainer, kami dapat mendeteksi dengan kuat kapan penelepon mengirimkan posisi contoh yang tidak termasuk dalam daftar yang ditunjukkan. Oke. Nah, ini adalah contoh kodenya. Maksudnya lanjutan kodenya. Lanjutan kodenya itu ada the first, last, before, after, iter, dan string. Nah, kita masuk pada access and update methods atau metode akses dan pembaruan. Yang pertama itu, semua metode ini dengan mudah mengadaptasi implementasi daftar tertaut ganda yang mendasarinya untuk mendukung antarmuka publik editai atau daftar posisi. Kemudian yang kedua itu, metode-metode ini bergantung pada validation.
validation untuk membuka posisi apapun yang akan dikirim. Kemudian yang ketiga itu mereka juga mengandalkan underscore make position untuk membungkus not sebagian posisi contoh untuk kembali ke pengguna. Nah, pastikan untuk tidak pernah mengembalikan posisi yang merujuk pada penjaga. Kemudian yang terakhir itu untuk kenyamanan warisan atau insert bit one, yaitu metode utilitas diganti sehingga metode kita mengembalikan A ke posisi terkait dengan not yang baru dibuat, sedangkan versi yang diwarisi mengembalikan not itu sendiri. Oke. Nah, contoh codingannya itu bisa kita lihat ini di samping. Ini lanjutannya ada def insert bit one, def ada the first, ada the last, ada the before, def ada the after, def delete, def replace. Nah, kemudian kita print di sini. Nah, untuk hasil outputnya seperti ini bisa kita lihat. Baik, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Sorting a functional list, menyortir daftar posisi. Yang pertama itu, kami menerapkan algoritma penyisipan sortir. Kemudian, yang kedua, kami mempertahankan 3 variabel. Yang pertama itu ada marker, yang kedua itu ada pivot, ada wall. Nah, marker itu posisi paling kanan dari bagian daftar yang sedang diurutkan. Kemudian, pivot itu posisinya tepat setelah penanda. Kemudian itu wall, untuk bergerak ke kiri dari penanda selama masih ada elemen sebelumnya yang nilainya lebih besar dari pivot. Nah, bisa kita sini ada def insertion sort. Ini adalah contoh kodenya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada case study atau studi kasus mempertahankan frekuensi access. Nah, di sini bisa kita lihat ada favorite list edit daftar favorit edit. Nah, yang pertama itu untuk memelihara kumpulan elemen sambil mencatat beberapa kali setiap elemen diakses. Contohnya itu browser web yang melacak URL pengguna yang paling sering diakses. Kemudian yang kedua itu koleksi musik yang menyimpan daftar lagu yang paling sering diputar oleh pengguna. Yang ketiga itu ada daftar favorit edit harus menyediakan metode berikut di mana ada access, remove dan top. Nah, dia ini top mengembalikan iterasi dari K elemen yang paling banyak diakses. Ini adalah penjelasannya. Jadi, ini menggunakan daftar posisi sebagai struktur data yang mendasarinya. Kemudian yang selanjutnya, setiap elemen dari daftar posisi adalah turunan dari kelas barang, memiliki 2 elemen nilai menghitung. Kemudian yang ketiga, menyediakan metode untuk mengakses dan menghapus item dari daftar dan mencetak favorit teratas. Kemudian selanjutnya, ada utilitas atau non-publik untuk mencari item dan memperbarui daftar. Kemudian yang selanjutnya, mengembalikan daftar yang diurutkan favorit. Selanjutnya yang terakhir ini setiap kali item diakses, hitungannya adalah dihitung pertama dan posisinya dalam daftar adalah move out. Ini adalah contoh pengimplementasian kodenya. Nah, jika hasil outputnya seperti ini, kita masuk pada using a list atau menggunakan daftar dengan heuristik pindah ke depan. Nah, yang pertama itu pada implementasi sebelumnya, metode access dilakukan dalam waktu yang sebanding dengan indeks E dalam daftar favorit. Artinya jika E adalah elemen terpopuler ke K dalam daftar favorit, maka pengaksesannya membutuhkan waktu 0 dalam kurung K. Kemudian yang terakhir itu locality of reference. Nah, setelah suatu elemen diakses, kemungkinan besar elemen tersebut akan diakses lagi ke dalam waktu yang dekat. Misalnya halaman web yang dikunjungi oleh pengguna. Kemudian yang terakhir itu move to front heuristic atau heuristik itu pindah ke depan dalam bahasa Indonesianya. Nah, jadi dia itu memanfaatkan locality
kualitas referensi untuk meningkatkan kinerja metode Access. Yang pertama itu idenya adalah memindahkan elemen ke depan daftar setiap kali diakses. Kemudian yang kedua, harapan kami tentu saja elemen ini dapat diakses kembali dalam waktu dekat. Kemudian yang ketiga, namun urutan penyortiran hilang karena heuristik ini. Selanjutnya ada pertimbangkan misalnya skenario ini di mana kita memiliki n elemen dan rangkaian akses n tanda kutip akses ya, di mana kita lihat di sini ada elemen 1 is access and time, elemen 2 is access and time. Kemudian yang kedua ini, jika kita menyimpan elemen yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya, masukkan elemen saat pertama kali diakses, maka tampilannya akan seperti ini. Namun dengan demikian, total waktu untuk melakukan rangkaian akses adalah proporsional. Nah, contoh rumusnya seperti ini. Kemudian selanjutnya, nah, jika kita menggunakan heuristik, pindah ke depan, masukkan setiap elemen saat pertama kali diakses. Nah, tampilan seperti ini. Kemudian jadi waktu berjalan untuk melakukan semua akses dalam kasus ini. Jadi dalam hal ini heuristik perpindahan ke depan lebih cepat. Kemudian efek ini tidak bersifat universal. Heuristik ini mungkin lebih lambat di rangkaian lainnya. Selanjutnya, pertukaran dengan heuristik pindah ke depan. Nah, versi MTF tidak mempertahankan elemen daftar favorit yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya. Ketika kita diminta untuk menemukan K, elemen yang paling diakses, kita perlu mencarinya. Kami akan menerapkan atas dalam kurung K metode sebagai berikut. Nah, di sini kami menyalin semua entry dan daftar favorit kami ke daftar lain. Selanjutnya, implementasi metode top ini memerlukan waktu. Kemudian, yang ketiga itu dimungkinkan untuk mengimplementasikan metode top di menggunakan fungsi ini waktu dengan antrian prioritas. Kemudian kita tidak dapat dengan mudah mencapainya. Nah, waktu jika kita menggunakan algoritma pengurutan standar yang menyusun ulang data sementara sebelum melaporkan item teratas. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada kelas favorite list, HMT favorite list. Ini adalah contoh pengimplementasian kodenya. Nah, jika kita run maka tampilannya akan seperti ini. Ini kami di sini kita modifikasi metode move atau up untuk mengimplementasikan heuristik pindah ke depan. Jadi metode top juga dimodifikasi untuk mengurutkan daftar yang akan ditampilkan. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah link basis space array basis sequence. Nah, di sini ada keuntungannya. Keuntungan menggunakan array yaitu menyediakan akses 0 dan kurung 1 kali ke halaman berdasarkan indeks bilangan bulat. Sebaliknya, daftar tertaut menyediakan waktu 0 dan kurung K untuk mengakses elemen ke K atau waktu jika menelusuri mundur dalam daftar tertaut ganda. Kemudian yang kedua, operation dengan batas asimptotik yang setara biasanya menjalankan faktor konstan secara lebih efisien dengan struktur berbasis array dibandingkan dengan struktur tertaut. Kemudian yang ketiga, representasi berbasis array biasanya menggunakan memori yang lebih sedikit dibandingkan struktur tertaut kontainer. Yang berbasis array hanya memerlukan ruang untuk elemen. Dengan daftar tertaut, memori diperlukan untuk menyimpan tidak hanya elemen tetapi juga referensi ke node. Kemudian selanjutnya keuntungan. Nah, ini masih lanjutan dari keuntungan link basis sequence. Oke. Nah, keuntungannya itu struktur berbasis tautan ini memberikan batasan waktu terbaru untuk operasi. Hal ini berbeda dengan batas diamortisasi yang terkait dengan perluasan atau kontraksi susunan dinamis penting untuk sistem waktu nyata. Nah, yang kedua ini struktur berbasis tautan untuk mendukung penyisipan dan penghapusan waktu pada posisi sewenang-wenang. Nah, hal ini sangat kontras dengan urutan berbasis array, misalnya metode insert atau pop dari kelas daftar Python membutuhkan
membutuhkan 0 dalam kurung N